perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita awali dengan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan awali dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati. Dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia mengenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan intritus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita, kelemahan kita, kekurangan, serta mohon di dalam pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Mohon di dalam belas kasih Tuhan, mohon pengampunan akan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan di dalam sepekan ini.
kami belum bisa menjalankan ataupun menerapkan akan dua hukum kasih tersebut. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni segala kesombongan kami, keangkuhan kami, ataupun di dalam kehidupan kami yang masih dalam hidup kedagingan. Kami masih ada rasa dendam, sakit hati, ataupun kepahitan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami. Perbarui terus kami ya Tuhan, dari hari semakin hari lebih baik. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Roma 1 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita tanggapi berita anugerah dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 460, baitnya yang pertama dan kedua. Karena kita sudah mendengar akan berita anugerah, Tuhan Yesus memberikan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 29 baitnya yang pertama. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali datang menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terbukti pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Bapa, kami bersama-sama akan memanjatkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan menjamah setiap apa yang menjadi doa-doa kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di seluruh muka bumi, terkhususnya di GKJTU Jemaat Immanuel. Engkau berkati ya Tuhan setiap pelayanan kami, baik itu mulai dari majelis, seksi pemuda, seksi sekolah minggu, seksi peranan wanita, dan pelayanan-pelayanan yang lain seperti organis, multimedia, kameramen, ataupun song leader, dan pelayan-pelayan yang tidak dapat kami sebutkan yang senantiasa terlibat di dalam pelayanan. Engkau berkati setiap pelayanan kami ya Tuhan, senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk dapat senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami untuk melayani Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di Jemaat-Mu GKJTU Immanuel. Baik itu program jemaat, program pemuda, program sekolah minggu maupun SPKP. Kau berkati setiap program-program yang ada di Jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan dan kami jalankan di dalam pelayanan kami, sehingga pelayan kami senantiasa berkembang dan senantiasa bertumbuh, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga tahu ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami saat ini. Yang sudah bertahun-tahun kami senantiasa merindukan akan hadirnya gembala jemaat di gereja kami. Tuhan berkati dan kami mohon akan pertolongan Tuhan akan gereja kami, akan kerinduan kami, hingga sampai saat ini ya Tuhan, Tuhan belum mengirimkan, tapi kami senantiasa yakin dan percaya dengan waktu Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil bagi Engkau.
Tuhan akan menyediakan, Tuhan pasti akan mengirimkan seseorang untuk melayani di jemaat-Mu GKJT Immanuel. Berkati ya Tuhan akan kerinduan kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Tuhan sendiri yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun pergumulan, persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan iman percaya mereka luntur ya Tuhan, tetapi biarlah mereka senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Karena di dalam setiap persoalan, di dalam pergumulan, Tuhan memiliki rencana yang indah di balik itu semua. Dan kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami tahu saudara-saudara kami, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan di dalam kelemahan tubuh fisik mereka. Tetapi yang penting ya Tuhan, iman mereka senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah mereka tetap bersyukur karena Tuhan masih mengasihi mereka. Terlebih terkhusus kami berdoa untuk Ibu Musiati Untung. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pertolongan Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan menyertai di dalam proses jalanan operasi Ibu Untung. Semuanya boleh berjalan lancar. Dan saat ini Ibu Musiati Untung sudah Engkau izinkan pulang dan saat ini di dalam pemulihan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan dan pemulihan kepada Ibu Musiati Untung. Demikian juga bagi keluarga yang senantiasa mendampingi di dalam merawat Ibu Musiati Untung. Tuhan berikan kesabaran, ketelatenan, terlebih kasih di dalam merawatnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Suparman yang beberapa hari yang lalu ditinggalkan oleh menantunya Bapak Heru yang sudah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Ibu Suparman, terkhusus kepada keluarga besar, anak-anaknya dan keluarga besar Ibu Suparman. Tuhan sendiri yang senantiasa ada di tengah-tengah mereka, yang memberikan penghiburan kepada mereka setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik itu dari playgroup, TK hingga perguruan tinggi, yang saat ini sedang akan menghadapi UAS ataupun tes ataupun ujian negara ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan ini ya Tuhan dengan kepandaian, kepintaran. Terlebih biarlah mereka tetap selalu memohon bimbingan Tuhan di dalam belajar mereka. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari sekolahan yang baru, Tuhan tuntun mereka, dan Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk mereka dan sesuai dengan apa yang menjadi bidang mereka masing-masing, apapun kepandaian ataupun ilmu yang sudah mereka dapat. Dan bagi anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga yang sedang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan ya Tuhan, terlebih jodoh yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang sudah bekerja
dan juga seluruh jemaat Tuhan, baik itu yang berwirausaha ataupun bekerja swasta. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah dengan pekerjaan kami dapat melakukan pelayanan dengan mewartakan Injil Tuhan dimanapun kami berada, dengan meladani akan Kristus di tengah-tengah pekerjaan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintahan kami, baik itu dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah, di dalam memimpin roda pemerintahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa melihat akan kondisi ataupun keadaan bangsa kami ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah ketentraman, kedamaian, serta pemulihan akan kondisi bangsa kami saat ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi dan Roh Kudus sendiri yang berkarya melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, jikalau di dalam doa kami terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adapun landasan yang menjadi persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita sambut dengan bersama-sama dengan memuji dari Kidung Jemaat 364 baitnya yang pertama hingga secukupnya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini sehingga dapat memperlebar pelayanan di seluruh muka bumi ini, terkhusus di dalam pelayanan di GKJTU Immanuel. Kami juga berdoa untuk bendahara yang senantiasa mengelola akan keuangan ini. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur mereka, Tuhan berkati mereka dengan kelimpahan berkat yang melimpah di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita
yang terambil dari 1 Yohanes 5 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-9 hingga ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti semua jemaat luar biasa nggih. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah Jawa yang berbunyi demikian. Becik ketitik olo ketoro. Artinya, yang benar akan terbukti dengan sendirinya, dan yang salah akan kelihatan. Ini adalah semboyan yang mungkin tidak asing bagi kita, terkhususnya mungkin jemaat-jemaat yang sudah sepuh. Saya rasa jemaat yang masih muda-muda mungkin sedikit tahu banyak ya tentang pepatah ini atau semboyan ini. Semboyan semacam inilah yang membuat orang lebih memilih diam daripada dia berkonflik demi kebenaran. Mengapa? Karena dengan memilih diam, yang bisa membuat orang itu bisa hidup lebih dengan kedamaian. Mengapa mereka bisa hidup dalam kedamaian? Karena mereka menganggap daripada aku berkonflik dengan seseorang, lebih baik aku berdiam diri. Nanti seiring waktunya berjalan, semuanya kebenaran akan terbukti, dan yang salah akan kelihatan. Itu yang menjadi persepsi atau mungkin yang sering tertanam di pikiran maupun hati kita. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kedamaian bukan hanya di luar manusia saja, tetapi juga dalam hati dari manusia juga yang sedang mengalami konflik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena jika pepatah tersebut dilakukan dengan benar, maka akan membuat orang tersebut bisa bijak dalam berkonflik dengan orang lain. Karena dia tidak akan berpikir untuk melakukan pembalasan ataupun kekerasan kepada orang yang sudah berkonflik dengan orang tersebut. Karena dia meyakini dengan waktu yang akan menjadi hakim, serta kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Nah, dengan ini manusia akan dihindarkan dari dendam. Mereka hanya menunggu waktu aja, akan mendapat hukuman sendiri. Itu yang menjadi anggapan yang ada di pikiran seseorang. Saya yakin jemaat pasti semuanya akan begitu. Mungkin sebagian besar seperti itu.
Tetapi persoalannya adalah kehidupan manusia tidak semudah teori seperti pepatah tersebut. Karena era sekarang banyak sekali manusia ataupun kebenaran tersebut dimanipulasi. Sehingga kebenaran yang seharusnya menjadi benar itu sudah dimanipulasi. Ukuran kebenaran sudah berubah. Bahkan sekarang harapan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya itu sangat tipis sekali. Sebagai contoh yang sering kita lihat atau kita dengarkan atau mungkin kita membaca di dalam media, entah itu media medsos atau televisi, koran dan sebagainya. Sebagai contoh misalkan seseorang dituduh sebagai penista agama, padahal orang tersebut tidak melakukan penistaan tersebut. Tetapi demi kebenaran supaya tidak terjadi konflik, orang tersebut memilih diam. Sehingga orang-orang yang ada yang berkonflik dengan orang tersebut, dia memanipulasi akan kebenaran tersebut. Sehingga hukumlah yang berbicara. Mungkin kita menganggap orang tersebut tidak salah atau orang tersebut benar, tetapi belum tentu orang lain beranggapan seperti kita. Itulah yang banyak sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, Rasul Yohanes mendorong kita semua sebagai orang-orang percaya atau orang yang benar untuk bisa memperjuangkan akan kebenaran tersebut. Sekarang tidak bisa orang benar harus diam dan menyerahkan waktu yang akan berbicara atau waktu yang akan membenarkan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, harus memperjuangkan kebenaran. Karena itu adalah tugas kita sebagai orang Kristen, tidak tugas orang lain atau tugas waktu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita ini bangga. Bahkan saya bisa mengatakan kita ini sungguh bangga. Karena apa? Karena kita adalah orang yang paling beruntung. Sebab kita adalah orang yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang akan mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal? Tidak semua orang mendapatkan. Tetapi kuncinya orang yang percaya, yang memperoleh hidup kekal. Kita adalah orang yang percaya. Kita semua, jemaat, ibu dan saya, itu adalah orang yang percaya. Oleh karena itu betapa beruntungnya kita semuanya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang sudah kita baca atau firman yang kita baca bersama tadi,
Yohanes berbicara pada orang-orang yang senantiasa masih berpegang pada kebenaran atau memegang teguh kepada kebenaran. Itu yang kita baca bersama tadi. Di situ Yohanes mengingatkan bahwa mereka semua harus tetap bersyukur karena mendapat pengetahuan yang benar dari Tuhan. Dan tetap percaya akan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, karena Tuhan sendiri yang menyatakan. Jika karena kasih-Nya yang besar, Dia menugaskan anaknya menjadi manusia di dunia ini. Jika orang Kristen, artinya jika kita tidak bisa mempercayai firman Tuhan, maka itu sama dengan sebagai tuduhan kalau Allah itu pendusta, kalau Tuhan itu berdusta. Dengan demikian yang mempercayai Yesus sebagai manusia telah melakukan kesesatan. Itu yang disampaikan Rasul Yohanes. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja, Yohanes juga memberikan penegasan bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak hanya percaya dan hidup saja, tetapi juga harus bisa memberikan kesaksian bagi semua orang atau yang berada kita di hidup saat ini. Menjadi saksi akan kebenaran tersebut. Dan juga mendorong orang-orang yang memiliki kebenaran bertindak dan memperjuangkan akan kebenaran tersebut. Jika yang benar tidak mau bersaksi, maka ruang kesaksian yang ada akan menjadi milik orang yang sesat. Dan kalau itu terjadi, maka tidak salah kalau ada orang lain yang tersesat. Yang benar harus terus-menerus menyuarakan kebenaran. Tidak boleh kalah aktif dengan yang sesat. Itu yang Rasul Yohanes ajak buat kita semua. Dan pada akhirnya sebagai penutup, marilah kita sebagai orang pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan, mari kita bersama-sama yang sudah dipilih untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan menjadi saksi-saksinya. Ada 3 hal yang tadi Rasul Yohanes sampaikan: percaya, hidup, dan bersaksi. Mari itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan kehidupan dalam menjadi saksi akan kebenaran, tetapi kita jangan takut untuk menyuarakan akan kebenaran tersebut. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita, seperti doa Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang dipilih ataupun yang diutus untuk menyampaikan akan kesaksian. Doa Yesus sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, bagi orang yang diutus untuk bersaksi, diambil, saya bacakan dari Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya 15 hingga 19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Mari kita bersaat teduh. Jemaat saya minta untuk berdoa secara pribadi
dan nanti kita bersama-sama akan tutup di dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Untuk senantiasa percaya, hidup, dan bersaksi. Karena kami bersyukur ya Tuhan, karena kami adalah pilihan Tuhan. Anak-anak yang senantiasa percaya yang Tuhan telah selamatkan. Biarlah kami dapat menyuarakan akan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, tapi kami selalu yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memberkati kami setiap anak-anak-Mu. Utus kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan, untuk bersaksi, untuk menyuarakan akan kebenaran Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami akan bersama-sama berdoa. Doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semuanya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama tanggapi firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan kedua. Di
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus, kiranya beserta kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 410, baitnya yang pertama. Sebagai anakmu,